Dalam syukuran kali ini kita akan mendengarkan sambutan Bupati Manokwari Selatan dan selanjutnya akan meresmikan gedung baru Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Kepada Bapak Markus Waran ST MSI dengan hormat disilahkan. Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh panitia atau koordinator yang dikoordinir oleh Ibu Asisten 3. Tepuk tangan untuk Ibu Asisten 3. Monggo. Nah, ini maksudnya apa ini? Oh, ada satu lagi muncul. Oh, terima kasih. Silakan Pak Gendrina, anak dari Trenggalek, silakan duduk. Terima kasih. Karena Ibu Asisten 3 mengkoordinir hari ini, kita boleh melakukan perayaan Natal dan lepas sambut dalam suasana yang sederhana, tetapi juga penuh dengan kasih dan hikmat daripada Tuhan. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada Ibu Asisten 3 dan seluruh jajaran OPD yang membantu. Baik, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Pemda 18 Kaswari, yang saya hormati Wakil Bupati Manokwari Selatan, yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Natal, tapi juga yang mengantarkan kita sampai kita masuk tahun baru 2024. Pertama, terima kasih Bapak Pendeta Pati STH selaku hamba Tuhan. Tuhan memberkati atas refleksi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yang kedua, yang terkasih Pak Wakil Bupati beserta seluruh perangkat daerah, para pejabat salon 3, tapi juga seluruh ASN dan tenaga kontrak yang diberkati Tuhan, Ibu Ketua PKK, Dharma Wanita, Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan beserta seluruh komisioner, BUMD, serta Ketua Klasis, Ketua DPR atau yang mewakili. Mohon maaf saya tidak lihat Bapak Breok, jadi saya tidak kenal. Dan juga Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala distrik yang ada di lingkungan Pemda Mansel, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang diberkati Sang Putra Natal Tuhan kita Yesus Kristus di saat ini dan seterusnya. Pertama-tama, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan anugerah penyertanya kita dipimpin di tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024 di hari yang ke-12 di saat ini dalam damai dan sukacita penuh kasih Allah. Forkopimda dan pimpinan OPD serta
ASN sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dikasih Tuhan. Hari ini kita memasuki tahun baru, tahun 2024, hari yang ke-12. Tentunya di tahun 2023 yang baru saja berlalu, banyak hal yang di dalam pelayanan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan kita lakukan tentu mempunyai makna, harapan, tetapi juga ada tantangan dan rintangan. Dan itu kita lalui semata-mata bukan gagahnya kita, kuatnya kita, pintarnya kita, tetapi karena kasih Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membantu, jikalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita, maka sia-sialah segala sesuatu yang kita lakukan bagi sesama kita di muka bumi ini, terutama pelayanan baik sebagai pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, itu karena kasih Tuhan. Dan tentunya di tahun 2023 banyak suka duka, tetapi juga ada yang mendapat berkat dan kasih Tuhan, ada juga yang belum, dan juga ada yang memohon biar Tuhan berperkara dan menuntun lagi di tahun ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, kenapa Natal dan lepas sambut Bapak Bupati suruh kita lakukan tanggal 12? Makna daripada hari ini tanggal 12 Januari 2024 sesuai tema dan tema sentral hari Natal, tetapi juga tema yang hari ini hamba Tuhan berikan kepada kita, yaitu Ebenezer. Tapi tema sentral adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Tanggal 12 ini mempunyai arti sekarang kita nanti mau melalui tahun 2024 itu hidup kita bagaikan kertas yang kosong. Tapi hari ini tanggal 12 pasti tanggal 1 sudah ada coretan, sudah ada neon yang terlingkar. Apalagi sampai tanggal 12 ini mungkin nelong sudah 3 kepala sudah terlingkar. Nelong yang susah dibuka itu nelong nomor 30 yang kecil itu kalau sudah terlingkar susah untuk dibuka. Filosofi ini berharap baru tanggal 12 jadi tidak ada nelong yang terlingkar. Untuk itu kertas yang polos tadi di hari ini kita rayakan lepas sambut tanggal 12 melambangkan 12 murid Tuhan Yesus, dan di situ ada bermacam-macam karakter yang ada pada 12 murid Tuhan Yesus itu. Ada yang Yudas, ada yang Thomas, banyak lah. Oleh sebab itu baru tanggal 12 bulan pertama tahun 2024, mari saya mengajak kita semua sebagai pemerintah, sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, apalagi kita sekarang berproses bersama-sama dengan pesta politik demokrasi. Untuk itu, mari kita
mengedepankan iman dan percaya kita, ketakwaan kita kepada Tuhan, sehingga kita jangan mudah tergoda. Muda tapi pikirannya tetap dewasa dan tua. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal dan Lepas Sambut ini, kita rayakan di minggu kedua daripada bulan pertama tahun ini, dan tepatnya tanggal 12. Sehingga saya selaku Bupati dan Wakil Bupati kami mengingatkan kita semua, nanti dalam pelayanan kita ke depan sudah pasti karakter daripada 12 murid itu ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itu kita dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita, mari sebagai orang yang beriman kita minta tuntunan Tuhan di dalam tugas dan kerja kita, sehingga tugas dan kerja kita sebagai pelayan rakyat, pelayan umat, kita diberikan kebijaksanaan, berikan hikmat di dalam mengambil keputusan dalam pelayanan kita kepada masyarakat kita yang kita layani. Tetapi kita kalau menggunakan ego, kepintaran kita masing-masing, maka tentunya banyak rintangan, tantangan yang nantinya akan menjadi penghalang. Tetapi itu bukan penghalang yang sejati dan membuat kita langsung pesimis, tetapi harus sebagai anak-anak Tuhan kita optimis, karena di balik itu Tuhan menghendaki agar kita dewasa dalam berpikir, bertindak untuk menyelesaikan satu proses pelayanan kepada masyarakat kita. Jikalau tahun 2023 hal-hal itu sudah terjadi, di tahun yang baru ini mari kita lebih meningkat lagi, kita kembali introspeksi diri dalam pelayanan kita, sehingga di tahun 2024 ke depan lebih baik lagi dan kita bisa melakukannya untuk menjadi berkat bagi masyarakat kita. Bapak Ibu, sidang perayaan ucapan syukur dan lepas sambut yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini tahun 2024 ini adalah merupakan tahun terakhir dari masa jabatan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas. Untuk itu, mari kita sama-sama melaksanakan tugas sesuai visi misi masa kerjabatan di dalam program dan kerja. Semua program dan kegiatan tentunya sudah kita rencanakan dan nanti akan dalam waktu dekat sudah dijalankan dalam anggaran. Lakukan itu bersama-sama dengan masa kepemimpinan kami yang sisa 1 tahun ini, sehingga Bupati dan Wakil Bupati sesuai visi misi semua program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN dapat terrealisasi sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
tentunya tidak ada kegiatan program yang baru di luar daripada itu. Oleh karena itu kami mohon di sisa tahun 2024 mohon dukungannya dari seluruh staf dan juga pimpinan OPD yang ada. Yang berikut, pada kesempatan ini juga kami mengingatkan kepada seluruh ASN, warga masyarakat, tetapi juga kita sebagai pimpinan di daerah ini, apalagi saat ini kita sama-sama menyongsong pesta demokrasi. Hal-hal mengenai kegiatan pesta demokrasi tentunya sudah disosialisasikan dan disampaikan oleh penyelenggara. Dalam hal ini Ketua KPU ada, Pak Anwas ada, dan kita ikuti itu. Khusus di Kabupaten Manokwari Selatan, kita mengikuti penyelenggara apa yang disarankan, sehingga proses pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang nantinya sebagai calon DPR dan terpilih dari DPR, baik itu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat DPR RI, DPD RI, dan Presiden, benar-benar pemimpin yang kita berikan amanah melalui pesta demokrasi ini dan menjadi pemimpin yang nantinya akan mengayomi dan memimpin Persada Nusantara ini, tetapi juga jadi anggota DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI maupun DPD RI untuk nantinya menjadi calon DPR, anggota DPR yang nantinya ikut mengambil bagian dalam pembangunan di daerah kita Mansel ini, Manokwari Selatan. Untuk itu saya mengajak warga Manokwari Selatan, pesta demokrasi ini yang kita dukung dalam proses ini dengan damai, dengan sejuk, dengan tegak lurus bagi yang ASN, sehingga tidak ada permasalahan yang nanti terjadi. Sebab kalau ada permasalahan yang terjadi, ya sudah pasti jadi persoalan. Sudah jadi persoalan, sudah pasti ada kotak-kotak. Dan nanti bentuknya sampai kepada pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur. Untuk itu, mari pesta demokrasi pilihan boleh beda, tetapi kita tetap melakukannya dalam saling menghargai, saling tidak boleh mengucap kampanye hitam dan lain-lain. Jikalau ada yang melakukan seperti itu sebagai ASN, mari kita memberikan pemahaman yang positif sehingga jangan memicu dan membuat permasalahan terjadi di kabupaten kita tercinta ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini daerah antara. Jadi kalau ada persoalan di sini, pintu ini tidak bisa lewat, pegang tidak bisa lewat, dan cepat sekali terdeteksi oleh pihak keamanan, tapi juga oleh pemerintah pusat.
berarti tidak ada sesuatu hal yang dibicarakan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga hal itu terjadi. Padahal kami sudah menyampaikannya kepada kita semua. Begitu melalui Natal dan Lepas Sambut ini, saya berharap pesta demokrasi harus kita lakukan dengan memberikan pujian kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera, menuntun kita untuk menghadirkan caleg-caleg yang betul-betul anak Tuhan, tapi pemimpin nasional yang betul-betul anak Tuhan. Jangan sampai 5 tahun kita menyesal, terus kita berketoran. Kok yang ngajak orang, aku yang suruh orang. Ipar siram, belum baku tinis di pinggir. Ini yang jadi DPR ini dia duduk tenang di sana. Ini yang harus mari pemerintah yang mengajak kita semua. Mari kita melihat ini dengan baik. Karena untuk mengubah dan membangun satu daerah ini, tetapi juga hal-hal lain, keputusannya adalah keputusan politik. Tidak ada di luar daripada keputusan politik. Kita boleh bicara aturan bilang begini, tapi kita lihat dulu, sabar. Aturan bicara begini, tapi kalau masyarakat bicara lain, kompromi dulu, muncullah, keluarlah keputusan politik. Maka segala sesuatu yang tidak bisa melalui politik bisa. Untuk itu, pesta demokrasi sudah boleh jadi gunakan hak pilihan dengan mata hati, dengan hati nurani, supaya bisa memilih pemimpin, tapi juga caleg DPR yang nantinya akan mendukung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan bagi diri Anda sendiri dan kita semua di kabupaten. Kabupaten kita ini kabupaten yang baru dan masih tergolong kota sedang. Kota sedang menuju kota besar. Untuk itu dari sekarang harus kita mulai meletakkan dasar-dasar yang betul, jadi penyangga yang kuat, bagaikan rumah kaki 1000, supaya biar gempa datang, badai datang, rumah kaki 1000 tetap rumah kaki 1000. Jadi artinya bukan rumah kaki 1000, dia berubah jadi rumah kaki 2000. Itu berarti jadi inovasi kapal pemerintahan, kapal pembangunan yang bikin rumah kaki 2000. Baik, kepada ibu sekalian, terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta. Firman Tuhan yang begitu indah, kita semua sudah dengar. Saya percaya anak-anak bangsa ini semua anak-anak Tuhan. Saya mau bilang apa lagi? Rajin sembahyang. Semua pejabat majelis penatua habis gembala. Ya. Pulang, dengar itu, melakukan itu di tempat tugasmu, pribadi, keluarga, di mana kau berada bersama masyarakat. Jangan kau lakukan di luar daripada itu. Jika kau lakukan di luar daripada itu, maka yang hadir adalah malapetaka bagi kita semua. Untuk itu, pada pimpinan OPD, para ASN, semua, saya ajak untuk mari kita membawa firman Tuhan itu dan kita lakukan di dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara di masyarakat. Tahun ini juga kita akan resmikan kantor bupati kita di bulan Oktober. Ada yang bilang, kita resmikan. Kantor gubernur yang Bapak Bram 1 tahun saja selesai, saya bisa resmikan. Kantor Bupati Mansa dan antara laku ini yang saya bisa resmikan untuk membangun hebat.
Untuk itu, mohon dukungan dan doanya kepada seluruh hamba Tuhan. Kami bangsa ini tidak punya PBD besar, tapi kita mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara atas semuanya. Hari ini para ASN, tenaga kontrak, pejabat, kamu bersusah-susah dahulu, nanti baru kamu bersenang-senang kemudian menikmati berkat. Tinggal Bapak Wakil Bupati dengan Pak C yang bicara ini bersandar-sandar di pinggir-pinggir hutan dan melihat. Saya sandar di bawah pohon coklat, tapi Pak Wakil sandar di bawah pohon apa saya tidak tahu. Untuk itu tahun baru hari ini tanggal 12, lagi 11 bulan ke depan, banyak hal yang nanti kita lakukan. Jangan gunakan kemampuanmu sendiri, tapi mari kita mengandalkan pace dia, pace desa, bukan pace yang tinggal di pinggir jalan, supaya dia kasih hikmah, kasih kepintaran, kepandaian untuk kita bisa bekerja. Dalam hal ini kita harus berdoa, dia kasih hikmah, kita merencanakan dan kita melakukan untuk daerah. Dalam waktu dekat juga sebagai informasi bagi tenaga kontrak dan pencakir yang umurnya di bawah itu, nanti ada pengumuman penerimaan formasi. Khusus KTP saya sudah stop. Sementara mau pemilu dengan penerimaan, jadi tidak ada yang datang mau bikin tukar-tukar KTP, sementara stay dulu. Jadi kalau ada yang ke sana, saya punya karyawan yang kerja sini dulu sekian, jadi saya mau kasih KTP supaya biar coblos di kampung. Tidak ada. Panwas tapi ada di sana, data yang sudah ada itu sudah. Karena apa? Yang ini nanti bikin masalah. Begitupun honorer. Kalau kamu demo ke sini, kamu pelakuan tanya dulu. Ini kan baru masalah pasti bertubi-tubi. Jadi tadi kan sudah yang firman Tuhan, terus saya terus bicara lagi. Kami bikin sampai saya subuh-subuh diskusi. Tapi malam kita dulu orang yang cerita bilang guru-guru dong palang BKD. Jadi Pak Wakil dan anak gua dulu sudah siap-siap di sini. Saya dapat informasi saja Pak Wakil. Sebab ngapain takut masalah. Jadi Pak Wakil tadi semua tunggu tapi tidak ada yang datang. Wah, dapat informasi dari mana? Katanya. Jadi saya cerita tadi malam ya, tadi ada di sini saya bilang, udah datang demo itu biasa. Yang penting jangan anarki. Pegang batu lempar, sebentar kita menunggu kita di kantor bagian-bagian sana. Saya lihat kaca bagus, hitam, terus dia muka juga orang pele juga terlihat. Tapi besok mudah-mudahan tidak ada demo. Pakai bakunya batu-batu yang ada itu panggil wawas supaya biar dia itu jangan tenggelam di bawah, jangan sampai. Saya tidak bisa bicara kalian tahu tuh. Ya. Ingat, bangun kantor ini menggunakan uang. Yang uang itu sebenarnya kamu tuh tidak bangun kantor, kamu perjalanan, kamu bingkisan Natal ada di situ. Tapi kalau kamu dia mau lempar lagi, ya kamu bingkisan Natal tinggal begitu terus. Perjalanan yang kamu kemana dengan pimpinan nanti begitu terus karena langsung pakai lagi kembali itu. Jadi harus pikir yang waras Pak. Pikir sesuatu itu yang baik. Boleh argumen bicara, jangan bicara tangan menuju kaca. Ini pendopo yang pertama kita bikin bagus, sekarang parang kenal. Saya tidak tahu pikiran Anda seperti apa. Tapi tahun baru
harus karakter dan Kirana harus berubah. Siap? Siap? Dan siap. Hari ini siap, besok lupa. Itu yang pusing Pak Kapolres ya, tapi sudah biasa. Cuma ya kita mau sebagai manusia itu berubah. Satu kali kita ngomong, kecuali Anda itu ternak ya, tuh ngomong juga tidak bisa. Tapi ternak juga tuh bicara sampai biar dia pintar juga tuh berita dia dengar. Itu apalagi kalian yang ciptaan Tuhan yang mulia, sangat mulia. Tapi bukan mulia lagi, ini lama. Itu yang bahaya itu. Ya. Tanggal 12 dan ke depan ada sesuatu bicara dengan Pak Kepala Dinas dengan hati yang dingin, yang baik. Sudah tahu tuh Pak Manas dulu marah-marah dengan hubungan ini. Cara baik kita ini sama-sama manusia dan bisa saling mengasihi, itu yang penting dalam kebahagiaan. Saya tidak mendengar besok ada OPD-OPD yang kamu mau palang lagi, tidak boleh. Ini tahun baru lagi. Saya mengajak cuma kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tentunya hidup kita ini kan tidak selamanya, tapi kita harus punya kelakuan itu, berpikir harus ada perubahan supaya kita bisa diberkati Tuhan dan kita maju. Baik, untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih kepada Ibu Asisten 3 beserta seluruh asisten staf ahli yang sudah memikirkan acara di hari ini sehingga terjadi pas lagi tanggal 12. Dan nantinya kita akan, saya ulangi sekali lagi, nantinya kita akan lalui tanggal 12 dan seterusnya sampai 2024. Kelakuan daripada 12 umur itu kepada ada yang marah dengan parah, memang kelakuan ada. Ada yang yudas, tenang-tenang, provokator. Jadi kami ingat tanggal 12 lepas sabu di dalam kantor yang baca dia bilang jadi mudah-mudahan Roh Kudus masuk, yang Roh Kudus yang masuk bahaya. Roh Kudus ya pasti gara-gara terus lagi menjadi gara-garanya. Mari setiap detik, setiap jam, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tentunya introspeksi diri dan ada perubahan dan kemajuan dalam perilaku kita. Jangan perilaku yang tahun lama pun mau ke tahun baru. Pasti ada tuh. Tahun baru saya tidak pukul dia, jadi tahun lalu pokoknya nanti karena tapi tahun baru dulu pegang tangan dia bilang ya tunggu dulu. Tidak boleh. Orang yang sudah kenal Injil itu bukan sebagai pendendam, tapi pegang. Baik, saya pikir itu begitu. Dan lagi Pak Dandim, Pak Kapolres, mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita tetap kolaborasi, apalagi menghadapi pemilu. Nanti kita terus monitor bersama sampai ke distrik-distrik bersama dengan penyelenggara yang pesta demokrasi di Bangsal bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sama-sama. Pak dan Rena tinggal tunggu karena pasukan, jadi tinggal nanti kami kalau kewalahan kami komando Pak. Tapi saya rasa aman di sini Pak. Bukan rasa, sudah terfirasat bahwa Mansel aman. Terakhir saya lupa pesan Bapak Gubernur waktu datang ke depan ini dalam kegiatan apapun kita lakukan, jangan lupa menu lokal.
makan nasi nanti kamu kena gula, itu ada orang kesehatan di depanmu. Menu lokal dalam acara-acara seperti ini, menu lokal, nasi baru di rumah kamu makan terpapar. Kenapa? Supaya keladi pisang yang ada di pasar itu laku. Kalau laku, petani itu mama di kampung lo semangat tanam pisang, lo tanam, tapi kamu tanam laku. Saya ke sana tanya dulu, kamu pegawai dulu tuh terlalu beli pisang. Dia bilang makan pisang 12 itu kepala sakit, makan keladi juga kepala sakit, apalagi makan sayur kiri. Ya, ini mereka yang bilang di bahasa. Mari ke depan nanti kita akan ditindaklanjuti dengan surat di tahun yang baru ini. Setiap kegiatan acara-acara kita sudah menyiapkan menu lokal, sehingga mama di pasar orang punya pisang, domba geladi, petatas itu bisa laku. Kemarin dulu malam Bapak Gubernur telepon saya, Ade, ingat kasih tahu untuk menu itu. Nah, saya ingin dulu saya sampaikan. Siap. Kalau tidak berdosa, itu ngajar masyarakat bertani, mereka tanam pisang banyak-banyak, tanam keladi, tanam kasbi, tapi kita beli yang lain. Nah, itu. Kita harus lakukan ini sehingga siapa lagi? Tidak ada orang lain selain saudara-saudara orang dengan kita semua yang harus mengangkat, memikirkan kehidupan yang ada di bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang marah-marah takut suangi. Kadi sosial mana? Kau boleh saya lihat dulu. Tahun baru harus keluar di depan, jangan ada di depannya. Ya, terima kasih. Sudah. Bapak ini doa kuat. Pencobaan juga banyak. Para kepala distrik yang hadir itu berdiri saya kuliah. Distrik isi badan tetap langsing terus, tapi memiwaran dengan nenek badan besar. Ini mungkin pengaruh tahun baru, Natal, kapan? Ya. Terima kasih, silakan dulu. Itu dalam waktu dekat, para kepala distrik, kami Forkopimda bersama dengan penyelenggara akan datang ke wilayahmu berkaitan dengan pilkada. Supaya tolong tindak lanjuti, sampaikan masyarakat nanti kita akan datang. Sehingga kita di Mansel ini harus aman, nyaman, pesta demokrasi tetap berjalan seperti apa yang kita harapkan. Saya pikir itu, terima kasih atas perhatian semua. Sekali lagi, seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sebagai wakil Allah, seluruh ASN saya ajak, kita mau menerima tema renungan tadi Ebenezer, karena Tuhan sudah mengantarkan kita sampai tahun 2024 dan kita mau lakukan tema sentral Natal tahun ini, kemudian bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera bagi bagi apa? Kamu sumpah kalau tanggal 12 sumpah aja, aduh celaka. Artinya kita memuliakan Tuhan dalam tahun ini, tetapi juga kita mengasihi sesama dalam kehidupan serta mengandalkan Tuhan di depan. Karena Tuhan sudah datang memberikan kabar sukacita bagi kita. Demikian
Lebih dan kurangnya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata, kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu tamu undangan, para seluruh ASN, staf yang hadir, saya mohon maaf, ataupun para insan pers, saya minta maaf. Kalau tidak ada puji Tuhan, syukur alhamdulillah, saya mengakhiri kata sambutan arahan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jaga Ucemo, Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless.